Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, saya akan berbicara mengenai go beyond hari ini. Jadi yang pertama kita sebutkan sama-sama, apa itu? Stronger, kemudian better, lalu itu FKC ya, menjadi tema besarnya tahun ini. Kalau Bapak Ibu bicara stronger, ini dari obrolan dengan beberapa leader, khususnya Pak Iwan. Kemarin waktu ketemu itu yang stronger, kenapa kok FKC bisa stronger? Apanya yang membuat FKC jadi stronger? Produknya ya? Very good. Jadi ada produk di sana. Better karena apa? Kalau dari obrolan dengan leader-leader, ada values di sana. Values-nya apa sih Pak waktu Anda berpikir mengenai FKC? Yang muncul dalam pikiran Ibu dan Bapak, itu apa? Bonus. Harus. Very good ya. Bonusnya juga pasti menggairahkan, menggiurkan. Tapi cara values Bapak dan Ibu dari namanya sendiri, apa F-nya? Friendship. Apa K-nya? Kindness. Dan C-nya? Care. Apakah Anda merasakan itu di dalam jaringan, network, di dalam perusahaan ini? That's the values. Bapak dan Ibu, tidak semua perusahaan punya values yang sekuat itu. Belum lagi bicara mengenai values-values yang lain. Bicara mengenai brighter-nya ada apa itu Pak? Vision-nya ya. Jadi ada vision di sana. Nah Bapak dan Ibu, tapi kita hari ini mau berbicara mengenai, katakan go beyond. Lagi, go beyond. Nah, apa itu go beyond? Nah, kalau Anda mencari di internet, Anda mencari di kamus, maka kalau disederhanakan, inilah go beyond itu Bapak Ibu. Melakukan lebih dari yang diharapkan. Melampaui batas. Push your limit. Kami menggunakan istilah 10xers. 10 kali lebih baik dibandingkan hari kemarin. Berpikirnya, berjuangnya, bekerjanya, dan hasilnya. Go beyond. Go beyond. Orang-orang di sekitarnya, mungkin ada yang pernah merasakan itu juga pertama kali bergabung dengan FKC. Mereka pikir, ntar jauh gue lihat, paling juga 3 bulan, lu juga berhenti lu katanya. Belum tahu dia ya, ketemu dengan leader-leader yang hebat, bukan 3 bulan Pak, sampai mati di FKC Pak. So, kan itu yang terjadi dalam hidup kita kan ya. Pertama kali saya memulai karir sebagai seorang pembicara, Bapak Ibu, 14 tahun yang lalu juga sama. Orang-orang di sekitar kita awalnya tidak percaya. Tapi kemudian tadi lihat ya, mulai merasa surprise, mulai berdiri. Dan bahkan mereka mulai mengikuti. Mengikuti itu apa Pak? Itu member-member. Itu member-member. Bahkan orang-orang yang selama ini merasa gua anti dengan MLM. Ketika mereka melihat Anda memberikan influence. Anda bekerja tekun. Go beyond. Mereka mulai penasaran. Ada apa sih dengan efekasi? Ada apa? Gitu. Jadi Bapak Ibu, go beyond. Ini pasti dipikirkan oleh para leader untuk memberikan tema itu untuk kita masuk di tahun 2019. Ada beberapa kata yang sangat penting dalam film ini. Give me your best. Yang kedua yang terus diulang, don't give up. Dan yang ketiga yang terus diulang, you can. Give me your best, don't give up, you can. Ayo sama-sama diulang yuk. Give me your best, don't give up, you can. Go beyond. Nah Bapak dan Ibu, yang saya tahu tapi, yang saya pelajarin, go beyond ini bukan perasaan Pak. Kalau saya mempelajari hidup orang-orang yang hebat di berbagai belahan dunia ini, melalui biografi mereka, atau saya mewawancarai sejumlah orang dari mereka, saya belajar satu hal. Pak, motivasi itu katanya seringkali ada hubungannya dengan perasaan, emosi, semangat atau loyo, itu kan perasaan. Nah, waktu kita mengatakan go beyond, it is not about the feeling. It is about decision to make. Jadi waktu berbicara go beyond 2019. Artinya apa? Give me your best. Don't give up. You can. It is not about the feeling. Karena kalau feeling Pak, Anda tidak tahu besok feelingnya akan seperti apa. Hidup ini bisa banyak tantangan, bisa banyak pergumulannya. Ini sama seperti cinta kan ya. Kalau Anda sudah menikah, kan pernikahan ini hanya bisa diperjuangkan sampai akhir. Kalau apa Pak? Komitmen, ada decision. It is not about the feeling. Karena kalau aku menikah dengan istriku yang namanya Liu Priscilla itu, lalu harinya tiba aku mengatakan, I don't think I love you anymore. Saya merasa kok
Di tempat-tempat training ada orang yang sepertinya lebih menarik waktu kita lagi bicara. Jadi perasaanku rasanya kok udah mulai hilang. No. It is not about the feeling, ladies and gentlemen. Anda masuk FKC, it is your choice, it is a decision. Go beyond, no other choice. Jadi ini bukan perasaan. Waktu bicara dengan leadership pada akhirnya pun Bapak dan Ibu, seringkali bukan perasaan. Karena kalau perasaan, kadang-kadang kita mungkin disalah mengerti. Kadang-kadang kita mungkin bahkan Bapak dan Ibu dimarahin, dicuekin. But it is not about the feeling. Go beyond itu jadi apa? Decision. Keputusan. Nah, itulah sebab ada satu ilmu yang sekarang ini 10 tahun terakhir sebetulnya berkembang yang namanya the 5-second rules. Hukum hitungan 5. Bapak Ibu pernah melihat waktu NASA itu, roket NASA itu lagi diluncurkan. Ada yang pernah nonton di TV? Itu kan ada hitungan mundur, Pak. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nah Bapak dan Ibu itu bicara mengenai countdown. Jadi waktu berbicara go beyond, ingat ini ya. It is not about the feeling. It is decision. Ini bukan perasaan. Ini tentang apa? Keputusan. Jadi seringkali nanti pulang dari seminar, pulang dari acara selama 5 hari ini, pulang ke kota masing-masing, ada yang masih semangat menggebu-gebu, ada yang bangun pagi, 2 minggu pertama, oh FKC, I love FKC, kerja. Tetapi memasuki minggu yang ketiga, Pak. Ya. Mulai ada kompromi. Karena kita manusia yang jago kompromi. Nah, waktu itu Anda membutuhkan countdown. Ketika Anda mengatakan, sepertinya aku mesti presentasi. Bapak Ibu, tapi kan kadang-kadang kita merasa sebenarnya ada hasilnya apa enggak sih? Lagian ini juga badan lagi nggak enak nih. Pak, di situ Anda mesti menghitung. 5, 4, 3, 2, 1, go. Di saat itu Pak, don't think, don't feel, do it. Nah, let's go beyond. Don't think, stop thinking. Karena seringkali terlalu banyak mikir, bos. Nah, tidak ada hasil Pak, dari mikir terus. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, go. Gitu Pak, go beyond Pak. Jadi saya memberikan Anda tantangan nih. Saya mau memberikan Anda tantangan untuk berkenalan dengan 5 orang, Pak. Tapi Anda tanya sesuatu yang Anda tidak pernah tanyakan selama ini. Right now. Jadi saya akan hitung 5, 4, 3, 2, 1, go. Saya ingin Anda berdiri and do it. Karena apa, Pak Ibu? Karena begini loh. Ya, jadi saya akan berikan kesempatan ini supaya Anda bisa ingat ketika nanti Anda pulang. Ingat-ingat mengenai hukum hitungan 5. Wah. 5-second rules namanya, Pak. Jadi lihat-lihat siapa yang menjadi targetnya. Biasanya waktu ditanya, ayo kenalan, itu mikir tuh Pak. Nah, saya nggak minta Bapak Ibu mikir, just do it. Gini loh Pak, bisnis seperti ini bisnis nggak butuh terlalu banyak mikir, bos. Kalau banyak mikir Pak, sekolah di Harvard Pak. Ini about just do it. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lakukan terus-menerus saja, Pak. Ini sistemnya sudah ada. Produknya sudah ada. Mau mikir apa lagi, Pak? Just do it. Jadi kalau Anda mengingat sesuatu dari pertemuan ini. 5, 4. Itu apa, Pak? Waktu Anda lagi tidur, aduh, lagi enak nih. Hitung, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun. Mandi, Pak. Siap-siap. Pergi, Pak. Ngapain? Bisnis, Pak. Kerja, Pak. Kerja. So don't think, don't feel, just do it, man. Just do it. That go beyond. Just do it. Jadi saya akan berikan tantangan ini. Ya, kita akan mulai Bapak dan Ibu. Saya akan hitung dalam waktu kira-kira 2 menit. Go beyond itu mau mengajak Anda keluar dari zona nyaman. Ini lagi duduk lagi enak kan? Lagi enak Pak duduk ini. Lagi kenalan dengan orang. Gila, gue baru ketemu. Now that's what I mean. Saya akan hitung nih ya. Dan saya berikan Anda kesempatan. Berdiri dan cari 5 orang. Tanyakan sesuatu. Mungkin Anda sudah mengenal orang itu. Tapi lebih baik lagi orang yang pertama kali Anda temui dalam pertemuan ini. Kita mulai. 5, 4, 3, 2,
one, go! Nah, Bapak dan Ibu, go beyond. Don't think, don't feel, just do it, my man. Just do it. Ada yang berhasil ngobrol dengan 2 orang dari target 5 yang saya berikan, ngomong dengan 2 orang, ada? Oke, thank you. Ada yang 3. Thank you. Bapak dan Ibu, apa perasaannya? Oh, oke. Tapi kalau mau jujur, kan ada beberapa juga ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi enak di tempat duduknya. It's okay. Tapi go beyond, Pak. Go beyond. Tadi filmnya ngomong apa? Give me your best. Don't give up. You can't. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk lebih dalam, saya berbicara, it is not about the feeling, it is about decision to make. 5, 4, 3, 2, 1, go! Don't think, don't feel, just do it, my man. Just do it. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan bisnis rocket science. Ini bukan bisnis yang Anda masih mikir terus-menerus, feeling terus-menerus. Pak, bisnisnya bagus, produknya hebat, sistemnya bagus, value-nya oke, leadersnya komitmen. Mau mikir apa lagi sudah? Just do it. Just do it. Go beyond. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau lebih lagi, tadinya saya punya tantangan yang lain. Tapi saya pikir kita lanjut saja. Bapak dan Ibu, saya mau menceritakan mengenai 140 tahun yang lalu. 140 tahun yang lalu, di waktu malam, dunia gelap gulita. Kenapa? Karena tidak ada listrik. Tidak ada bola lampu. Kemanapun pergi, gelap gulita. Bayangkan tuh Pak, 140 tahun yang lalu. Tetapi ada seseorang yang sibuk di dalam laboratoriumnya. Dan ratusan kali Pak gagal sudah. 1000 kali bahkan gagal Pak. Dan ketika dia lagi mencoba, lagi berusaha 140 tahun yang lalu, orang-orang di sekitarnya tidak peduli. Karena mereka merasa nggak ada hubungannya dengan saya. Itu mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikerjakan oleh orang ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan Anda pasti tahu siapa orangnya. Nama Bapak dan Ibu, ini adalah Thomas Alva Edison. Dari Amerika ini 1878. Sebetulnya sebelum beliau, itu ada satu di Inggris pernah mencoba hal yang sama. Ini Bapak dan Ibu orangnya, Humphrey Davy namanya. Itu dari tahun 1809, bahkan sudah mulai memikirkan dan juga mencoba hal yang sama. Tapi pertama kali bola lampu itu akhirnya menyala tanpa terbakar. Itu pada tahun 1878 di tangannya siapa? Thomas Alva Edison. Pak, saya mau membawa Bapak Ibu kalau ada mesin waktu ini. Juga kembali kepada 92 tahun yang lalu. Ada apa 92 tahun yang lalu? Ketika orang-orang Pak, itu senang duduk-duduk dan mendengarkan ada suara yang keluar dari sebuah kotak, itu namanya radio. Ada seseorang yang berpikir bahwa kalau suara bisa ditransmisi, bisa dikirimkan dengan gelombang elektromagnetik itu, kalau suara bisa dikirimkan, harusnya gambar juga bisa dikirimkan. Dan pas 92 tahun yang lalu, ada orang yang juga berkutik Pak. Ada pun terus-menerus mencoba. Dan pada akhirnya dia menemukan sesuatu. Apa itu? Itu Pak, John Logie Baird. Ini dari Inggris Pak. Dan sejak saat itu, hidup tidak pernah sama lagi. Go beyond. Ini adalah orang-orang yang go beyond. Nah pertanyaan saya adalah, pernah tidak saudara-saudara ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini pernah berpikir tidak? Bahwa Anda akan melakukan sesuatu dalam hidup. Mengubah dunia untuk selamanya. Iya. Alright. Nah saya baru berbicara ini semua mengenai go beyond. Go beyond. Ada 2 orang Bapak dan Ibu yang karena hasil kerjanya, hidup tidak pernah sama lagi. Dan bahkan ini John Logie Baird itu dulu malah nggak pernah kepikir kali Pak. Bagaimana penemuannya itu membuat industri baru perfilman dan muncul artis-artis, orang-orang yang mendapatkan uang banyak sekali karena dia pernah hidup. Nah pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda berpikir go beyond dan apa yang kau lakukan mengubah dunia? Dan dalam hati yang paling dalam,
Apalagi negara-negara yang pernah dijajah. Ini berat Pak pertanyaannya. Kenapa? Karena Indonesia ini pernah dijajah berapa lama sih Pak? 350 tahun. Anda tahu salah satu strategi penjajahan itu apa? Membuat bangsa yang pernah dijajah merasa dirinya inferior. Inferior itu Pak artinya penumpang. Penumpang itu Pak artinya pasif Pak. Jadi waktu ditanya, pernah tidak Anda berpikir bahwa Anda akan melakukan sesuatu yang bisa mengubah dunia? Dalam hati kita, Pak, boro-boro dunia Pak. Ini saya juga sekolah dulu nilainya semua merah Pak. Koko sih hebat Pak. Ade sih hebat Pak. Tapi kalau kata mama Pak, di keluarga aku yang paling gak pinter Pak. Mungkin Anda mulai berpikir, jangankan dunia Pak. Indonesia, memberikan pengaruh untuk Indonesia aja susah Pak. Gak usah bicara Indonesia deh Pak. Mungkin tempat Anda lahir atau besar, pernah kepikir? Kalau Anda mengatakan tidak pernah kepikir, sama, saya juga gak pernah kepikir Pak. Justru saya mau membawa ibu dan bapak, saya mau bertanya, apakah ada orang-orang yang ordinary people, just an ordinary people, bisa melakukan sesuatu, dan mengubah dunia untuk selamanya. Itu yang namanya Thomas Alva Edison. Bahwa kemudian nanti disebut sebagai jenius. Di usia 3 tahun Pak, itu drop out Pak, dikeluarkan dari sekolah normal. Karena menurut guru-gurunya, ini anak gak bisa sekolah. Jadi mamanya diminta datang, lalu disuruh pulang. Udahlah Bu, ini anak dibawa pulang aja. Karena gak bisa belajar. Sedihnya mamanya. Dan itu harus homeschooling Pak. Si Thomas Alva Edison ini. Anda tahu apa yang dilakukan ketika dia umur 12 tahun? Itu dia jual permen Pak di gerbong-gerbong kereta. Dan waktu itu kalau kita melihat, tidak ada sesuatu yang spesial dari orang ini. Dan coba lihat orang-orang sebelah kiri kanan Anda. Mungkin kelihatan nothing special. Anda tidak pernah tahu Pak. Jangan-jangan melalui FKC. Dengan dia go beyond. 50 tahun dari sekarang. 50 tahun dari sekarang kita akan mengatakan, ada orang yang berani mengatakan hidupku tidak pernah sama lagi ketika aku bertemu dengan dia. Pak, yang namanya si John ini Pak, yang dilakukan itu pekerjaannya sebelumnya adalah jual silet Pak. So Bapak dan Ibu, just an ordinary people. Orang-orang yang biasa. Kenapa saya membahas ini? Karena saya khawatir ketika go beyond. Tadi kita lihat filmnya. Go beyond. Kita merasa, aduh too far, terlalu jauh. Saya orang yang biasa saja. Mari sekarang kita bicara bukan hanya kehebatan manusianya. Apalagi kalau Tuhan sudah memang berkehendak. Hidupmu harus go beyond. Melalui FKC ini. Supaya melalui hidupmu ada satu keluarga. Bahkan ada satu kampung. Mungkin satu provinsi. Bahkan satu negara yang pada akhirnya mengatakan. Dia mengubah hidupku. Dan itu bukan feeling Pak. It is not a feeling. Karena kalau Anda menunggu feeling Pak, belum tentu akan datang tuh. Rasanya sih kayaknya saya belum Pak. Rasanya no. It's a decision to make. Hari ini decide. Go beyond. Apa itu Pak? Give me your best. Apa sih arti give me your best itu Pak kalau bahasa Indonesianya? Berikan yang terbaik. Yang kedua tadi, don't give up. Jangan menyerah. Yang ketiga, you can. Dan saya berbicara mengenai, it is not about the feeling, it's about decision. Count down. 5, 4, 3, 2, 1, go! Don't think, don't feel, just do it. Bapak dan Ibu, siapa tahu harinya akan tiba. Namamu pun akan diingat. Karena engkau pernah go beyond bersama FKC. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ini adalah key point saya selama pertemuan ini. Jadi Bapak dan Ibu, itu tadi introduction. Tapi harusnya ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang. Betul? Nah, sekarang kita masuk lebih dalam nih Pak. Ada 3 key points yang saya mau Anda bawa pulang. Yang pertama, katakan confidence. Nah, confidence itu artinya apa sih dalam bahasa Indonesianya? Yakin, percaya. Gitu ya. Yakin, percaya. Nah, Anda yakin nggak nih dengan FKC? Tapi yang kedua Bapak dan Ibu, ada itu yang ada di sana. Purpose atau calling. Saya mau berbicara ini, togetherness. Let's do it together. Kita berbicara mengenai us. We. Bukan lagi pribadi, individu. Jadi teamwork. Jadi di awal Bapak dan Ibu saya akan berbicara dulu mengenai confidence.
Go beyond, bicara mengenai 3 kunci, kata kunci yang kita bawa pulang. Confidence, purpose, together. Tim, ya. Mari kita lihat. Confidence, Pak, kalau kita bikin 5, harusnya confidence dari mana dulu ya? Kita mulai dari nomor 5. Nah, Bapak dan Ibu silakan nanti mau ubah nomornya silakan. Tapi harusnya itu produk dan sistem perusahaan Anda. Anda confidence dengan produknya? Confidence dengan sistemnya? You have to, Pak. Ini sudah 15 tahun, Pak. Ini sudah 15 tahun. Jadi produknya, sistemnya, harusnya Anda punya confidence di dalamnya. Ada confidence-nya? Yang kedua, kira-kira apa? Yang keempat itu apa, Pak? Kalau produknya, sistemnya sudah bagus, apa itu yang nomor 4? Prinsip bisnisnya very good, very good. Nah, ini saya berpikir mengenai nilai-nilai prinsip bisnis dari FKC. Prinsipnya apa kalau FKC ini? Nilai-nilainya, values-nya. Minimal kan ada dari katanya, friendship. Ada kindness di dalamnya. Ada caring di dalamnya, betul ya? Jadi kalau produknya bagus, sistemnya bagus, nilai-nilainya bagus, yang kira-kira nomor 3 itu apa ya? Jadi ada leadership, Pak. Kenapa? Karena leaders yang memikirkan values-nya, prinsip kerjanya. Leaders, mulai dari founders, owners, management, leaders yang ada di sini yang memikirkan kemudian menjalankannya. Karena menjalankannya itulah sebab kenapa produk dan sistemnya baik. Jadi Pak, sistem dan produk itu bisa hadir karena nilai-nilai perusahaannya. Kalau Anda punya nilai namanya integritas misalnya, udah pasti Pak, Anda tidak akan harusnya tidak sikut-sikutan kan ya? Tidak ada kan di FKC ya? Kalau ada ya bertobat Pak. Jadi ada leadership. Karena leadershipnya baik, values-nya baik, prinsip bisnisnya bagus. Karena banyak juga Pak, itu saya dengar-dengar ya, itu perusahaan-perusahaan network yang lain ya juga berguguran. Karena apa Pak? Karena tidak ada lagi integritas di sana. Di sana tidak ada prinsip bisnis yang baik. Kenapa Pak? Segala sesuatu jatuh bangun itu dari kepemimpinan Pak. Jadi kalau kepemimpinan yang kuat, nilai prinsipnya bagus Pak. Kalau prinsip bisnisnya bagus Pak, produk dan sistemnya pasti baik. Nah, Anda ada di situ, Pak. Anda ada di situ. Tapi, Pak, 3, 4, 5 bisa bagus, Pak. Kalau nomor 2-nya nggak ada, buat apa? Di luar sana, Pak, ada jutaan orang yang lagi mencari kesempatan peluang opportunities ini. Dan mereka kagak ada di sini, Bos. They are not here now. Karena itu bicara nomor 2, Pak. Ini hanya peluang saja. Ini opportunities. Leadershipnya bagus. Values-nya bagus. Produk sistemnya bagus. So what? Kecuali ada nomor 2. Apa itu Pak? It is about you. It is you. Itulah bicara mengenai 5, 4, 3, 2, 1, go. Don't think. Kenapa? Karena leadershipnya bagus Pak. Kenapa? Karena prinsipnya bagus Pak. Produk sistemnya, tapi buat apa semua itu? Kalau nomor 2-nya nggak jalan. Jadi confidence within yourself dulu Pak. Sebagai theocentric motivator. Theos itu artinya Tuhan. Apapun agama keyakinan Anda. Centric itu artinya pusat. Motivation itu artinya pasti Pak. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi ini integrasi antara spiritual yang baik. Apapun agama keyakinan Anda dengan kerja keras Pak. Jadi Bapak dan Ibu, confidence. Go beyond. Kita sudah nonton filmnya. Kita udah bicara mengenai countdown. Don't think, don't feel, just do it man. Kenapa? Karena produknya bagus. Sistemnya bagus. Values-nya, prinsip bisnisnya bagus. Leadership-nya komitmen Pak. Tinggal si all goes back to you. Bapak dan Ibu, yakin nggak ini bisa? Dan berbicara mengenai spiritualitas apapun agama keyakinannya. Ini berbicara mengenai kembali kepada Sang Pencipta. Yakin Pak bahwa beliau akan meridhoi dan menolong kita menjalankan semua ini. Now confidence. Kita ingat-ingat kira-kira jadi confidence bicara mengenai 5 hal apa itu? Ini katanya cara belajar itu salah satunya repetition. Diulang. Ya, jadi yang pertama kita bicara mengenai harusnya dimulai dari Tuhan kan ya. Nah, God is good. Apapun agama keyakinan Anda. Allah baik. Oke? Karena Tuhan baik, kan harus juga, kan kita punya kewajiban juga ya Pak. Kita punya bagian untuk bangun pagi. Kita membutuhkan apa Pak? Dibangun pagi. 5, 4,
3, 2, 1, go. Itu bagianmu, Pak. Bukan Tuhan yang mengerjakan itu. You do it. I do it. You do it. Pak, dan tentu saja lihat perusahaannya. Ini perusahaan yang sudah 15 tahun, yang Bapak dan Ibu ada leadership di dalamnya. Komitmen ada. Karena leadershipnya baik, mulai dari founders, manajemen, sampai leaders-leaders kita, maka harusnya ada nomor 4. Apa itu tadi? Values-nya. Bisnis prinsip bisnisnya. Dan yang terakhir adalah produk dan sistemnya. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang sudah kita bicarakan. Sekarang saya mau masuk lebih dalam mengenai teosentrik, Pak ya, karena saya mau ulang ini. Ibu Bapak yang pernah mendengarkan saya menceritakan mengenai theocentric motivation, karena saya mengambil waktu sekitar 7-8 menit untuk berbicara ini, karena penting sekali. Karena kalau tidak, maka pembicaraan ini tidak ada bedanya dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain, Pak. So, theocentric, Pak, ini berbicara mengenai God is good. Tuhan baik. Jadi confidence-mu dan confidence-ku harusnya dimulai dari situ, Pak. Because God is good. Apapun agama keyakinanmu. Kenapa? Karena theocentric, Pak, bukan religiusitas. Nah, what is religiusitas? Religiusitas, Pak, itu dibatasi oleh salah satu agama tertentu. No. Ini bukan religi, ini spiritualitas. Nah, spiritualitas, Pak, ini berbicara mengenai hal yang religiusitas penting. Apa itu? Namanya kita berdoa, semua agama punya. And that's good. Tapi ada kan orang-orang yang doanya bagus, tapi Pak, spiritualitasnya belum tentu baik. Yang spiritualitasnya baik, harusnya apanya yang baik? Religiusitasnya juga baik. Now, theocentric, Pak, waktu berbicara mengenai confidence, saya mau membawa Bapak dan Ibu untuk mulai dari nomor satunya. God is good. Now, apa ini, Pak? Saya punya 2 anak. Kenan 9 tahun, Kathleen 7 tahun. Dan sejak mereka masih kecil, saya ngomong sama istri saya, bagaimana cara kita mendidik anak-anak ini tentang disiplin. Dan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kami memutuskan ajarkan mereka mulai belajar sikat gigi sejak dari kecil. Kenapa? Karena menurut kami, mulai dari hal-hal yang paling sederhana saja dulu. Nah, Bapak dan Ibu, tapi yang sudah punya anak kan tahu banget ini. Yang sudah punya anak, boleh angkat yang sudah punya anak. Wah, banyak ini. Nah, harusnya Anda bisa relatekan dengan pengalaman Anda. Bapak dan Ibu, anak usia 2, 3, 4, 5 tahun. Kalau disuruh, ayo, sikat gigi. Gitu kan ya. Kan mereka bisa ngomong begini, Papi, nggak makan permen kok. Mau bobo. Pernah merasakan itu? Ayo come on, dan segala macam kita coba kan. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan, ayo nanti giginya busuk loh. Kemarin bahkan, Bapak dan Ibu semuanya kita lakukan. Tapi anak kecil bisa ngomong begini, Papi nggak mau sikat gigi. Tidur Pak dia. Biarin? No Pak, saya tidak membiarkannya. Jadi suatu hari, by the way ini bukan anak saya. Bapak dan Ibu, saya ambil tangan anakku si Kenan, saya bawa ke wastafel, saya bawa ke kamar mandi, lalu saya ambil odol, saya ambil sikat gigi, saya buka mulutnya, saya mulai sikat. Waktu saya sikat, anakku nangis, Papi, sakit Papi. Tapi itu terus, saya gosok, Papi. Kalau Anda hadir di saat itu, Anda pasti akan mengatakan, engkau ayah yang kejam. Kamu ayah yang jahat dan bodoh, of course. Tapi kalau Anda sudah punya anak, Anda tahu kenapa aku melakukan ini, bukan? You know why. Jadi saya ambil tangannya, saya gosok giginya ketika dia lagi menangis. Kenapa aku melakukannya? Why do I do that? Why? I love my boy. Aku sayang anak ini. Aku tidak ingin giginya rusak. Aku sayang anak ini. Dengarkan baik-baik. Siapa di dalam ruangan ini, apapun agama keyakinanmu, yang engkau sadar sekali bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Ada yang percaya banget dengan kata itu? Oke, alright. Kira-kira 95%. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda yakin Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, ingat-ingat mengenai cerita tentang sikat gigi ini. Aku, Pak, manusia yang banyak salahnya ini. Itu tidak ingin gigi anakku rusak. Aku akan berusaha supaya hidupnya baik. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Allah yang baik ini. Tuhan yang baik ini. Juga tidak ingin hidupmu begitu-begitu saja sampai selamanya. Beliau juga ingin engkau dan aku mulai hari ini memasuki 2019. Go beyond.
Nah, Pak, it is not just another motivation session. Ini bukan cuma motivasi biasa, Pak. Ini berbicara mengenai sikat giginya. Jadi, itu artinya Bapak dan Ibu, kalau Anda memang punya spiritual yang baik, maka harusnya memang 2019 kerjaan Anda adalah go beyond. Go beyond. Siapa yang mengerjakan itu dalam hati Ibu dan Bapak? Bahkan bukan leaders lagi, Pak. Tuhan mengerjakan itu dalam hatimu. Tapi Bapak dan Ibu ya, saya mau menyampaikan satu hal. Realitanya ada ini, Pak. Ini berbicara mengenai motivation. Jadi Allah yang baik, Tuhan yang baik ini, yang setiap hari mau memberikan yang terbaik untuk umatnya. Ada sisi ini, Pak. Ini berbicara mengenai seorang anak SMA kelas 1. Yang sejak dari kelas 1 SMA, dia sudah minta motor dari ayah dan ibu. Ayah, tolong berikan aku sepeda motor dong. Tapi ayah ibunya merasa, kamu belum waktunya. Umurnya belum sampai. Kelas 2 minta lagi, tetap tidak diberikan. Kelas 3 minta lagi, tetap tidak diberikan. Sampai lulus SMA dan anak ini mulai sekolah, mulai kuliah. Dan akhirnya dia datang lagi kepada ayah ibunya dan mengatakan, Dad, ayah, ibu, tolong, kalau dulu itu adalah keinginan. Ini bukan keinginan, ini kebutuhan. Aku butuh sepeda motor. Karena jauh kampus dari rumah. Apa yang dilakukan Bapak dan Ibu? Ayah Ibu berbicara, lalu mereka mengatakan, oke, kita akan berikan sepeda motor. Tapi ada perjanjiannya ya. 2 perjanjian. Kemanapun kamu pergi, harus pakai helm. Dan yang kedua, tidak boleh ikut-ikutan kebut-kebutan seperti teman-temanmu. Deal? Deal. Akhirnya dibelikanlah sepeda motor. Pak, setelah diberikan sepeda motor, sebulan pertama, 2 bulan pertama, apa yang dilakukan oleh anak ini? Selalu pakai helmet. Kemana-mana tidak ikut kebut-kebutan. Tapi kira-kira masuki bulan yang keempat, teman-teman ngajakin kebut-kebutan. Dan jiwa mudanya muncul. Dan akhirnya dia ikut-ikutan kebut-kebutan. Setelah kebut-kebutan beberapa menit, karena tidak terbiasa, tabrakanlah. Dan kakinya, dua-duanya patah. Dibawa ke rumah sakit Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibunya ditelepon. Ketika Bapak Ibunya datang, mereka hanya bisa menangis. Karena anak kesayangan mereka, kakinya patah. Anaknya dirawat selama apa? Bahkan sampai 4 bulan dirawat oleh seorang dokter yang hebat. Setelah 4 bulan, dokter mulai datang mengomong begini sama anak muda ini. Wah, hebat kamu. Ada apa dokter? Ini loh, saraf-sarafnya ini loh. Ini kakimu ini, sudah sembuh. Maksudnya apa dokter? Iya, setelah 4 bulan kamu dirawat. Ini kamu udah mulai sembuh nih. Jadi kamu hanya butuh apa? Latihan jalan. Gitu ya dok? Iya, dokternya pergi. Lalu dokter menitip pesan kepada suster. Apa pesannya? Tolong bantu anak ini untuk belajar latihan jalan. Oke, siap kata suster. Nah, Bapak dan Ibu suster datang kepada anak muda ini. Ayo latihan. Ketika anak muda ini turun dari ranjang. Setelah 4 bulan Pak, kakinya gips seperti ini. Pertama kali dia turunkan, sakit suster, sakit. Ayo, langkah yang kedua. Sakit. Balik ke atas ranjang. Balik ke atas ranjang Pak. Hari esoknya, dokter datang. Lalu dia tanya, gimana anak muda itu? Oh, kemarin coba. Terus apa? Nggak mau latihan lagi. Kenapa? Sakit katanya. Oh. Maka dokter ini datang kepada anak muda itu mengatakan, nak, dengarkan baik-baik. Kakimu ini sudah sembuh. Tapi kalau kamu tidak latihan sampai mati, kamu lumpuh. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Kakimu ini sudah sembuh. Tapi kalau kamu tidak latihan jalan sampai mati, kamu lumpuh. Dokternya pergi Pak. Anak muda ini Bapak dan Ibu, waduh gak bisa tidur dia. Aduh masih muda tapi lumpuh. Aduh bagaimana ini? Besok pagi-pagi dia pencet bel. Kring. Suster datang. Ada apa? Latihan suster. Katanya sakit. Latihan. Pak, waktu dia latihan Pak. Ambil langkah. Waduh sakitnya luar biasa. Tapi dia berpikir daripada lumpuh. Dia ambil langkah yang kedua. Aduh sakit. Itu Pak keringetan Pak. Capeknya luar biasa. Sampai langkah yang ketiga. Dia bilang apa? Balik ke ranjang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di hari yang berikutnya? Pencet bel, dia ngomong begini. Suster, latihan lagi. Hari ketiga, suster, latihan lagi. Langkah demi langkah. Pak, setelah 3 bulan, dia sudah mulai jalan sendiri. Menggenggam rel-rel yang ada di rumah sakit itu. Setelah 6 bulan, anak itu sudah jalan kemana-mana. Pak, confidence, yes.
Confidence berbicara mengenai apa? God is good, apapun agama keyakinanmu. Tapi yang kedua Bapak dan Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Go, turun dari ranjang. Latihan. Every single day. Let's go beyond, ladies and gentlemen. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan ini. Kalau tidak, Anda tidak ada di sini sekarang. Anda sudah melakukannya. Cuma seringkali Bapak dan Ibu, kita itu bisa sampai di satu kesuksesan tertentu. Dan akhirnya apa? Kita melupakan hal-hal yang sederhana ini. Nah, listen to me, dengarkan baik-baik. Your best is yet to come. Pak, your best is yet to come. Seringkali kita udah sampai di level ini nih. Kita mulai merasa, gue udah mendapatkan ini, gue udah mendapatkan itu. Dan akhirnya kita lupa mengenai 5, 4, 3, 2, 1. Go, turunin ranjang. Do it. Nah, Bapak dan Ibu, itu motivation. Ya. Jadi pertemuan antara theocentric dan motivation. Tapi sebetulnya Pak, itu berbicara mengenai apa sih Pak? Ini Pak berbicara mengenai transformasi sejati itu dimulai dari mana? Wih, luar biasa. Ini sepertinya udah ikut dari awal semua kok ingat ya? Luar biasa. Nah Bapak dan Ibu, ini berbicara mengenai hati. Betul Pak. Tapi hati itu apa? Pak, di dalam theocentric motivation, hati itu tidak berbicara mengenai organ tubuhnya Pak. Ini bukan mengenai organ tubuhnya. Pak, ini penting sekali karena dimulai dalam hati seorang manusia, betul Pak. Tapi kemudian Bapak dan Ibu ini berbicara mengenai hati itu kalau bahasa Inggrisnya liver. Jantung itu heart Pak. No, ini bukan liver, bukan heart. Ini berbicara mengenai, itu sebetulnya bahasa metaforis Pak. Jadi waktu kita mengatakan perubahan transformasi sejati dimulai dari hati, betul. Tetapi jangan pikirkan mengenai organnya. Ini bahasa metaforis. Jadi waktu kita mengatakan transformasi dimulai dari hati Pak, itu sebetulnya berbicara mengenai 3 hal. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini berbicara mengenai, ini loh Pak. Ini berbicara keseluruhan jiwa manusia. Ada kesatuan antara the mind, emotions, and the will. Jadi waktu kita mengatakan Pak, tadi yang sikat gigi itu, God is good. Yang Tuhan lakukan pertama kali mengubah apanya Pak? Mengubah hatimu, mengubah hatiku. Tapi hati itu apa? Pikiranmu, emosimu, dan kehendakmu. Kalau 3-3 yang sudah diubah Pak, baru kita bicara mengenai motivation. Go beyond Pak, baru benar. Go beyondnya baru benar. Sehingga kita nggak bahas banyak mengenai ini, tetapi itu kan dirimu dan diriku Pak. Semua manusia itu ada the body. Body itu yang mana Pak? Ini body ini. Ini wadah Pak. Lalu ada soul-nya. Itu orang yang katakan mengenai hati. Di dalamnya ada apa? Ada the mind, ada emotions, ada will. Pak, tapi the real you and the real me sebetulnya yang mana Pak? Bukan the body dan bukan the soul. The real you, the real me sebetulnya yang mana? Spirit itu Pak. Tapi spirit mesti diberikan apanya? Wadahnya Pak. Maka ada tubuh ini. Dan dalam tubuh ini mesti ada the mind, emotions, and the will. Nah Bapak dan Ibu ini penting sekali karena kalau tidak it is just another motivation. Nah ini penting sekali. So Bapak dan Ibu berbicara mengenai the mind tadi ini, wah ini banyak Pak yang mesti diomongin nih Pak. Jadi bicara confidence, kok ada orang yang nggak confidence ya? Padahal Pak God is good, yes Pak. Tapi kok nggak confidence ya dia ya? Saya jelaskan saja ya. Bapak dan Ibu bayangkan center ya, center. Center bisa bayangkan center? Di tengah-tengah gelapnya malam, center itu Pak dinyalakan. Maka ada yang terang. Yang terang itu Pak namanya adalah conscious mind. Otak sadar kita. Ini aku lagi menggunakan otak sadarku nih. Jadi setiap kata ditata. Aku mesti memperhatikan gerak tubuhku. Memperhatikan apakah ada yang lagi ngantuk gitu Pak. Lagi sadar sekali ini. Tapi waktu nyalakan yang namanya lampu tadi, center tadi. Ada yang remang-remang, betul Pak ya? Yang remang-remang itu namanya adalah pre-conscious mind. Apa itu? Itu adalah kejadian-kejadian di waktu lalu. Yang mungkin dulu kita pernah dibully waktu kita sekolah. Dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak confidence. Apa-apa itu merasa tidak percaya diri. Tapi kan saya tidak gunakan sekarang. Tapi waktu disuruh maju misalnya Bapak Ibu. Kalau sudah punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak confidence itu akhirnya membuat kita seperti, kakinya seperti dipasung gitu loh Pak.
Tapi Pak, waktu nyalakan yang namanya senter tadi, bukan hanya remang-remang. Ada lagi yang apa tuh Pak? Gelap gulita. Nah ternyata di dalam psikologi ditemukan 80-88% itu gelap gulita Pak. Itu artinya apa itu? Anda tidak sadar dan saya tidak sadar. Tapi ternyata mempengaruhi dirimu dan diriku di saat ini. So Bapak dan Ibu, ini sebetulnya Anda sudah ketemu dengan perusahaan yang wah bagus produknya Pak. Sistemnya bagus Pak. Leadershipnya bagus Pak. Semuanya bagus Pak. Tapi kenapa kok Pak? Seperti mobil Pak. Diberikan kekuatan yang luar biasa. Tapi remnya itu juga kepasang Pak. Jadi nggak gobion-gibion nih. Nggak gobion. Pingin Pak. Setiap kali training mau 2 minggu iya Pak. Minggu ketiga tadi balik lagi loyal lagi Pak. Pak ini ada hubungannya dengan ini sebenarnya. Ya, jadi ini bagaimana yang primitif area ini Bapak dan Ibu nantinya itu mesti diberesin tuh Pak. Tuh. Pak, lihat yang critical area Pak ya. Saat ini Anda lagi di critical area itu Pak. Kenapa ada orang mengatakan begini, usia 0 sampai 7 tahun itu harus hati-hati. Yang punya anak usia 0 sampai 7 tahun ada? Bapak dan Ibu, di mana-mana kalau kita baca referensi mereka bilang begini, kalau Anda punya anak usia 0 sampai 7 tahun berhati-hati dengan apa? Dengan apa yang dia tonton, dengan apa yang dia dengar. Kenapa? Karena critical areanya Pak, itu kebuka. Semua yang dia tonton dia anggap sebagai apa? Kebenaran. Tapi kalau usia sudah 8 tahun ke atas, itu critical mind-nya mulai jalan. Makanya kalau Anda mendengarkan training seperti ini, Anda bisa mulai menganalisa, kayaknya nggak begitu deh. Jadi Anda mulai Bapak dan Ibu mengkritisi Pak apa yang saya sampaikan ini. Dan seringkali karena Anda terlalu sibuk untuk mengkritisi Pak, yang saya sampaikan dari atas itu tidak muncul, tidak sampai kepada itu subconscious Pak. Jadi mental block terus. Nah itu mesti diberesi kalau betul-betul nanti berbicara mengenai confidence. Nah ini sebetulnya pertanyaan yang penting sekali. Ada satu buku yang bagus dituliskan oleh orang bernama Simon Sinek. Judulnya adalah Start with Why. Mulai dari why am I doing this? Kenapa saya ada di FKC? Kenapa saya duduk di sini hari ini? Why? Karena why penting banget Pak. Why inilah yang menolong Anda dan saya tetap berjuang di tengah-tengah kesulitan apapun. Karena Anda ketemu why-nya. Nah biasanya orang ketemu mencari yang atasnya Pak. What? Kamu kerja apa? Oh saya kerja, saya bisnis. Apa itu? FKC dong. Bagus Pak. Tapi tidak cukup. What itu harusnya nomor 3 Pak. Nah nanti orang ngomong begini, gimana sih yang namanya business networking itu seperti apa sih? Maka yang kedua tuh, how? Gimana caranya? Maka Bapak Ibu mulai menjelaskannya. Jarang ada orang yang menanyakan sampai di level justru yang paling penting. Why? Kenapa Anda melakukan ini? Why? Nah, jadi kalau saya berikan waktu kepada Ibu dan Bapak untuk ngobrol dengan sebelah kiri dan sebelah kanan Anda, kita bertanya mengenai kerjain apa? Gimana caranya? Tapi justru saya tanya, why? Kenapa Anda bergabung dengan FKC? Why are you doing this? Kenapa ada di sini? Ada yang pernah menanyakan ini? Why? Kenapa saya ada di FKC? Kenapa saya menjalankan bisnis ini? Why? Ada? Karena menjanjikan. Kenapa? Karena produknya bagus, sistemnya bagus, nilai-nilainya, prinsip-prinsip bisnisnya bagus, mulia sekali, leadershipnya bagus, ya Bu ya. Jadi di situ ada why-nya. Ibu menjawabnya karena di sini ada kemungkinan untuk kita bisa peluang untuk berhasil. Good. Kalau kita masuk lebih dalam Bapak Ibu, maka sebetulnya Anda mesti menanyakan pertanyaan ini. Karena ini hasil survei dari Neil Doshi dan Lindsay McGregor. Waktu Anda bicara go beyond Pak, ada orang-orang yang namanya itu indirect motives. Indirect motives dulu namanya adalah, disebutnya itu extrinsic motives. Jadi motivasi datangnya dari luar. Tapi ada direct motives. Itu apa? Intrinsic motivation. Motivasinya mulainya dari dalam. Nah, mereka bilang begini. Nanti lihat ya. Anda dan jaringan Anda lebih banyak di yang mana nih? Kalau indirect motives, itu perhatikan yang paling bawah tuh Pak. Paling bawah, inersia. Inersia. Tolong katakan yuk, inersia. Dalam bahasa Indonesianya gampang. Rutinitas lah itu. Jadi ada orang mengerjakan sesuatu karena apa? Rutin aja. Kenapa kamu mengerjakan ini? Dari dulu juga aku ngerjain ini. Pernah kepikir untuk go beyond? Apaan tuh? Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Karena lihat, itu sendiri ya bicara mengenai
Alasannya external forces itu cuma setengah tuh kelihatan tuh Pak. Jadi nggak jelas kenapa dia ikut FKC ini. Itu tentu Anda nggak begitulah. Kalau begitu pasti Anda nggak lagi duduk di sini. Ya itu orang-orang yang pernah bergabung 1-2 bulan hilang Pak, hilang, hilang. Tapi ada yang di atas Pak, economic pressure. Apa itu? Karena di sini ada duitnya. Duitnya gede banget Pak. Makanya gua ada di sini. Dibandingkan yang lain, kagak ada apa-apanya. FKC Pak, sistemnya, produknya, semuanya bagus. Jadi ini bicara mengenai hepeng Pak, money, duit ini. Salah nggak? Nggak salah Pak. Nggak salah Pak. Memang banyak orang kan mau, siapa yang nggak butuh itu Pak. Waduh, apalagi kalau anak-anak sekolah ke luar negeri, kayak anak Pak Iwan, butuh duit banyak tuh Pak. Saya juga butuh duit Pak. Tapi mereka bilang begini. Lihat ya, external forces tuh Pak kalau ditarik ke sana. Nanti kalau ada bisnis lain yang memberikan iming-iming pendapatan lebih, Anda akan meninggalkan FKC-nya. Karena memang Anda bergabung dengan bisnis ini. Cuman karena duitnya. Nanti kalau ada bisnis lain yang iming-iming, ngemeng-ngemeng, belum tentu benar juga sih Pak. Apalagi kalau di situ kan nanti bikin lagi MLM baru. Waduh, semuanya bisa. Pak, kenapa ada perusahaan-perusahaan network Pak yang memang cepat hancurnya, bangunnya cepat Pak, hancurnya juga cepat. Kalau saya belajar dikit-dikit. Karena memang semua cuma nyari duitnya doang sih Pak. Salah kah? Enggak sih Pak. Tapi mereka bilang, ini bukan saya ngomong, ini hasil penelitian Pak. Jangan hanya berhenti di situ dah. Jadi mesti ngapain? Mereka bilang, ada loh. Orang tuh ikut bisnis seperti ini karena apanya? Penghargaannya Pak. Jadi nanti malam atau kemarin malam itu dipanggil satu persatu. Itu basic needs Pak. Dia mendapatkan pengakuan Pak. Dapat kuncinya Pak, mobil. Wah, jalan-jalan ke luar negeri. Siapa yang kagak mau Pak? Aku juga mau diajak sekali-sekali Pak. Bagus Pak. Semua orang butuh itu. Tapi mereka bilang, bahkan jangan bergabung dengan bisnis apapun. Hanya untuk itu Pak. Karena sekali lagi, kalau nanti tempat lain memberikan iming-iming lagi, you go. Nah, jadi mereka bilang, harusnya naik tingkat dong. Naik tingkatnya apa? Tolong katakan potensial. Nah, potensial Bapak dan Ibu itu sudah berbicara mengenai apa? Identity, values, beliefs. Artinya apa? Waktu mulai mendengar FKC, ada friendship, ada kindness, ada care. Anda merasa, kok hatiku, kok nyambung dengan friendship ini? Kok aku senang dengan kindness ini? Kok bicara mengenai bisnis caringnya? Kok seru ini? Jadi Bapak dan Ibu Anda mulai nyambung-nyambungin antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai diri Anda sendiri. Maka itu muncul namanya potensi. Maka di situ ada bakat, ada talenta, ada kehebatan yang Anda bawa nih. Apa tidak butuh duit? Butuh duit Pak. Apa nggak butuh penghargaan? Harus ada Pak. Tapi Anda ngomong begini, aku bergabung dengan FKC, it is not about the money. It is not about the trip. I want the money, I want the trip, I want the car. But it is not about the car, it is not about the money. It is about, itulah Pak. Ada potensiku yang bisa keluar, dikembangkan di dalam bisnis ini. Tapi mereka bilang yang paling tinggi lagi, katakan purpose. Purpose itu apa Pak? Ini udah berbicara mengenai tujuan hidup nih. Jadi, tujuan itu Pak, sudah di luar daripada sekedar uang, mobil mewah, dan trip. Itu tidak mengatakan kita nggak nyari duit ya Pak. Ya ampun Pak, butuh Pak, mau Pak. Tapi orang-orang bicara, go beyond, butuh duit, mau Pak. Mau jalan-jalan, yes. Mau mobil mewah, Bapak, mau Pak. Tapi mereka mengatakan begini, di atas daripada itu, saya punya purpose-nya. Apa itu? Saya punya tujuan khususnya. Nah itu yang kita mau bicarakan lebih dalam nih Pak. Sampai akhirnya nanti di atasnya ada play. Play itu apa? Jadi dia ikut acara ini pun, walaupun ngantuk Pak, dia hitung Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu Pak. So, work is play. Ini adalah orang-orang yang mengerjakan bisnis FKC. Itu bisa dari satu kota ke kota lain Pak. Karena apa? They have fun. They enjoy it. Itu Pak bisa lupa makan, bisa lupa tidur. Untuk ngapain Pak? Untuk men-sharingkan kehebatan dari bisnis ini. Nah itu hanya bisa mungkin terjadi kalau Anda dan saya ada di level direct motives. Jadi go beyond Pak, itu bicara mengenai confidence. Confidence pada 5 hal.
Yang pertama adalah produknya, sistemnya. Yang kedua adalah values, berbicara mengenai leadership, berbicara juga confidence bahwa Anda bisa, dan tentu saja apapun agama keyakinannya, confidence pada God is good, Allah itu baik. Tapi cukupkah? Tidak, Pak. Itu justru membawa kita sampai kepada purpose. Why are you doing this? Why-nya apa? Jadi Bapak dan Ibu, why are you here? Kenapa bergabung dengan FKC? Penting banget. What? Itu penting. How? Itu penting. What itu? Kamu ngerjain apa? Ya gitu Pak. Kan lalu jelasin how to-nya segala macam termasuk sistem-sistemnya. Tapi yang paling penting untuk go beyond. Why are you doing this? Kenapa ada di sini? So Bapak dan Ibu, Anda kira-kira kalau ditanyakan, for saya lahir dan hadir untuk apa? Kira-kira untuk apa? Nah, by the way, untuk apa Pak? Tidak pernah untuk diri sendiri Pak ya. Karena Anda tahu pasti bahwa tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan untuk diri sendiri. Betul tidak? Bapak dan Ibu, kenapa Anda pernah lahir? Karena Sang Pencipta tahu, kalau Anda tidak pernah lahir, Indonesia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Nah, jawaban Anda terhadap itu Bapak dan Ibu akan membantu untuk mengisi ini. Jadi waktu Anda mengatakan, saya lahir untuk itu tidak pernah untuk saya beli mobil baru. Untuk saya jalan-jalan ke luar negeri. Tidak salah Pak. Tapi bicara mengenai calling, tidak pernah itu tentang dirimu. Selalu mengenai siapa? Untuk kebaikan orang lain. So, ini kalau masuk lebih tinggi nih Pak. Bicara mengenai go beyond. So, kalau saya berikan kesempatan, kata kunci untuk Anda kira-kira apa? Saya lahir dan besar untuk apa? Mobil mewah penting, Pak. Tidak ada yang salah dengan mobil mewah. Saya juga mau, Pak. Tapi kalau Anda mau lebih daripada itu, kira-kira untuk apa untuk orang lain? Karena ini nanti yang menolong Anda untuk mau sharingkan bisnis ini kepada yang lain, Pak. Tapi bicara mengenai purpose, kira-kira satu kata kunci yang Bapak Ibu bisa sampaikan kalau ditanya, why are you doing this? Kenapa Anda ada di FKC? Selain daripada dapat duitnya pasti, dapat mobilnya pasti, apakah ada yang lain? Untuk orang lain, apakah ada? Untuk apa Pak? Membantu orang untuk sehat dan kaya. Yes, membantu orang untuk sehat dan kaya. Ketika Anda sibuk untuk menolong orang lain, ternyata Anda sendiri juga dalam prosesnya menjadi sehat dan kaya. Gitu Pak ya. Very good. Ada yang lain? Jadi go beyond, Pak, jangan terlalu baper atau bawa perasaan. Don't think, don't feel, just do it. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah lakukan. Nyatanya Anda duduk di sini karena Anda sudah melakukannya. Tetapi ini reminder, karena seringkali kita lupa melakukan hal-hal yang dasar dan penting ini ketika kita sudah sampai di posisi tertentu. Ya. Nah sekarang kita bicara dulu mengenai teamwork. Kerja sama tim. Pak, bicara mengenai tim, dimulai dari yang paling kecil timnya. Nggak usah bicara mengenai FKC yang datang dari berbagai suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, macam-macam. Kita mulai dari tim yang paling kecil dulu, yaitu apa? Keluarga. Awalnya dimulai dari 2 orang. Siapa itu? Suami dan istri. Bagi yang sudah menikah, harusnya bisa menjawab. Menurut Anda, yang namanya kerjasama antara suami dan istri, apakah selalu mudah? Selalu mulus? Kalau di antara suami dan istri saja tidak selalu mulus, artinya Bapak dan Ibu, kerjasama yang lebih besar, itu juga bisa ada tantangannya. Itulah sebab ada suami yang 3 kali lebaran tidak pulang. Namanya Bang Toib. Karena kerjasama tim itu sangat menantang. Apakah saya pernah menceritakannya atau tidak? Saya punya teman di Jakarta. Itu seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional di daerah Tamrin Sudirman di Jakarta itu. Ya, dan kemudian dia sebagai seorang manajer, dia diberikan tugas dan setelah 6 bulan dia direview. Nah, ternyata tugas-tugasnya ini hasilnya kurang baik. Jadi waktu direview oleh atasannya, dia diberikan beberapa termasuk teguran juga. Ketika dia pulang, dia menjemput istrinya yang juga bekerja di sekitar Tamrin Sudirman yang macet banget di Jakarta itu. Nah, ketika dia menjemput istrinya masuk, ibu dan bapak, lalu dia diam aja. Dia lagi nyetir aja di tengah-tengah macetnya Jakarta. Setelah 10 menit diam-diaman, istrinya tanya, ada apa sih? Kok diam aja? Nggak apa-apa.
5 menit kemudian istrinya nanya lagi. Ada apa sih? Kok diam aja? Nggak apa-apa. 15 kemudian sendiri-sendiri diam-diaman. Akhirnya istrinya nanya lagi. Ada apa sih? Kok diam terus? Nggak apa-apa. Lu bisa diam nggak sih? Nah Bapak dan Ibu, kejadian itu membuat mereka sudah 3 bulan. Gara-gara itu tidur di rumah yang sama, tapi sudah tidak lagi bertegur sapa. Waktu saya bertemu dengan temanku yang pria ini, dia mengatakan, Eloy, saya ternyata salah. Salah apa bro? Ternyata saya salah bro. Iya salah apa bro? Ternyata dia bilang ternyata saya salah, karena saya menikah dengan seorang wanita. Saya berpikir dia mungkin sudah mulai berubah arah. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Dia mengatakan masa gara-gara itu saja. Sudah 3 bulan kami tinggal serumah. Tapi tidak lagi bertegur sapa. Rasanya keluarga kami sudah mau berpisah. Sebetulnya Bapak dan Ibu kalau kita tanya. Apa sih problemnya di dalam kejadian temanku ini? Apa betul karena dia menikah dengan seorang wanita? Kalau kita membaca sebuah buku yang ditulis oleh John Gray. Yang judulnya Man from Mars, Woman from Venus itu. Kan kita akhirnya mengerti alasannya. Karena di dalam buku ini dia menceritakan 8 dari 10 pria. Tidak 10-10-nya, belum tentu termasuk Anda. 8 dari 10 pria, dari penelitiannya di berbagai belahan dunia, kalau pria-pria ini menghadapi masalah di kantor, maka yang mereka lakukan adalah, mereka mundur selangkah, lalu masuk ke dalam gua. Ngapain dia di dalam gua? Berpikir sendirian. Jangan ganggu dia. Kenapa? Karena pria-pria ini tidak bisa multitasking. Mereka butuh waktu. Apakah berminggu-minggu? Tidak. Hitungan menit, hitungan jam, mereka sudah bisa keluar, dan bisa fresh kembali. Sementara di dalam penelitian yang sama, 8 dari 10 wanita, belum tentu termasuk ibu-ibu yang ada di sini, 8 dari 10 wanita ketika menghadapi masalah di kantor atau di dalam bisnisnya, bukannya mundur selangkah dan masuk gua, justru dia maju selangkah dan kerjanya ngomong. Jadi bagi istrinya, lu kalau ada masalah, lu ngomong dong sama gue. Kenapa? Karena bahasa cintanya wanita ini 8 dari 10, lu kalau sayang aku, ya lu ngomong dong. Sementara bahasa cintanya 8 orang pria ini, lu kalau cinta aku, lu diamin gue dulu dong. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah realita di dalam dunia bicara mengenai kerja antara 2 orang, apalagi sampai ratusan orang, apalagi sampai ribuan orang. Jadi itulah sebab kita butuh waktu ini untuk berbicara khusus mengenai teamwork. Teman-teman, ini adalah kerjasama tim. Kan Anda punya member-member juga ya, betul ya Pak? Dan Anda bisa nanti mencari yang baru lagi. Tetapi di dalam kerjasama tim ada satu kata kunci di sana. Apa itu? Tujuan bersama. Jadi kerjasama tim berbicara mengenai sekelompok orang atau 2-3 orang bersama-sama achieve common goals. Nah kalau FKC itu punya common goals, ada? Untuk tahun 2019 FKC mau kemana? Untuk jaringan Anda mau kemana? Itu penting sekali Pak, karena bicara mengenai together, teamwork, berbicara mengenai kita mau kemana. Keluarga juga sama bukan? Pak, keluarga Anda mau kemana? Di rumah kami ada satu banner. Dan di banner itu ada mission statement keluarga kami. Ada visi 2027-2028. Ada Pak, supaya aku dan istriku dan anak-anak tahu kemana kita pergi. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti demikian, kita hidup di dalam yang namanya teamwork. Teamwork itu butuh tujuannya mau kemana. Dan seringkali it is not only about money. Betul, uang penting, tapi seringkali bisa beyond money, lebih daripada uang. Nah, Bapak dan Ibu, kalau proses kerjasama kolaborasi dengan sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan, maka tugasnya bagi Anda yang belum jelas tujuannya mau kemana, maka pikirkan itu dan buatlah itu di dalam sisa-sisa dari bulan ini dan bulan depan supaya memasuki 2019, jelas 2019 itu apa tujuannya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah cukup di sana? Ternyata kita kalau berbicara mengenai tantangan dalam kerjasama tim, apa yang menjadi kendalanya dari pengalaman Anda? Nah Bapak dan Ibu, kita bicara mengenai tantangan dalam kerja sama tim ini. Ini kan ada salah satunya ego masing-masing. Ego tidak salah Pak, tapi menjadi egoisme itu menjadi salah. Jadi semua mengenai diriku. Semua mengenai diriku. Semua mengenai diriku. Nah ini kita bicara mengenai teamwork Pak, supaya go beyond, bukan hanya individu, bukan hanya jaringan, tetapi perusahaannya. Kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa sendirian, kita bekerja sama dalam tim. Kira-kira apa lagi Pak yang kedua? Kalau udah dapat contekannya. Yes? Apa Ibu?
Temperamen, very good. Bapak dan Ibu, temperamen ini berbicara mengenai, kan ada orang-orang kalau kita bicara tipe kepribadian, temperamen, yang paling mudah kita pelajarin adalah DISC. Bapak Ibu pernah coba ini? DISC, dominance. Orang-orang dominance itu, dia punya ciri-ciri apa sih Pak? Orang-orang yang dominance, ini adalah orang-orang yang suka berpikir. Orang-orang yang suka visi Pak. Kalau dia mentok sebagai seorang yang dominance, fisiknya lagi duduk dalam ruangan ini, pikirannya menembus sampai tahun 2050. Inilah Sniff dan Scurry tadi Pak. Jadi perubahan belum ada, dia sudah bisa mencium perubahannya dan dia sudah siap-siap sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi mereka suka berpikir dan mereka juga sangat percaya diri. Mereka sangat percaya diri. Apakah semuanya baik? Enggak juga Pak. Semua itu DISC ini ada kekurangan-kekurangannya. Salah satu kekurangan dari D yang dominans itu apa? Saking terlalu percaya dirinya, kadang-kadang tanpa sadar dia jatuh dalam kesombongan. Karena dia merasa aku tahu segalanya. Dan dia paling tidak suka menunggu. Mereka ingin semuanya cepat. Nah bayangkan kalau dia punya tim yang tipe yang plekmatis Pak. Plekmatis yang steadiness itu orang-orang yang sangat kalem. Ini adalah orang-orang yang tenang sekali. Jadi kalau gempa terjadi, semua orang menyelamatkan diri, dia akan bertanya, ada apa sih? Kok semuanya pada ribet? Nah jangan-jangan istri dan suami di rumah sering ribut gara-gara ini. Bukan karena memang ada wanita lain yang disiapkan untukmu, atau ada pria lain yang disiapkan, no. Tapi simply berbeda tipe kepribadiannya. Nah kalau kita berbicara teman-teman influence, Bapak Ibu kan sudah tahu ini, jadi ini highlight saja. Influence itu berbicara mengenai orang-orang yang suka di panggung. Orang-orang yang suka jokes. Orang-orang yang suka humor. Orang-orang yang kalau ada pertemuan, itu dia menghangatkan situasi. Menghangatkan suasana. Artinya apa? Kalau dia tidak datang, semua teman-teman pada nanya, si itu mana tuh? Nggak seru kalau nggak ada lu. Gitu kira-kira. Ini sesanguinis Pak. Para file. Para file, ya benar. Iya, nggak enak kalau nggak ada para file ya. Nah Bapak dan Ibu, tapi apakah semuanya baik tentang si influence ini? Tidak juga. Dia itu adalah orang-orang yang spontan. Artinya apa? Anda bisa melihat dari tempat tidurnya. Kalau dia kos-kosan Pak, jarang sekali lipat selimutnya. Dan kalau lihat mejanya pasti berantakan. Karena memang mereka bukan tipe orang yang detail-detail pada hal-hal yang seperti demikian. Yang paling detail itu siapa? Itu adalah orang yang consciousness itu yang melankolis. Ini orang-orangnya Pak, perhatikan meja kerjanya. Rapi banget. Bahkan kalau dia punya 4 bolpen, warnanya beda-beda, itu sudah jelas tempat warna merah di mana, biru di mana, hitam di mana. Jangan dipindah. Karena kalau dipindah dia bisa marah. Kenapa? Dia bisa mengambil barang tanpa melihat Pak. Nah si sanguinis kalau mau pergi liburan, beli tiketnya di bandara yang sanguinis itu. Karena semuanya spontan. Dan dia Pak, itu sahabat yang luar biasa. Kalau Anda lagi stres, butuh teman untuk ngobrol, jam 2 pagi, jam 3 pagi telepon dia bisa menyambut. Halo, kenapa? Ayo dong temanin aku, kita keluar sebentar. Oh ya, udah aja. Dia ini adalah orang-orang Bapak dan Ibu yang mau jam berapa aja siap diganggu. Jangan pernah melakukan itu kepada tipe yang dominan, koleris, atau tipe yang melankolis. Kalau Anda teleponnya jam 2 pagi, dia akan tanya, lu tahu nggak sekarang jam berapa? Karena Bapak dan Ibu, mereka tidak diciptakan seperti si sanguinis dan si plekmatis, Pak. Nah maksudnya adalah, di dalam membangun tim, kita kan harus sadar sekali bahwa ternyata ini semua berbeda-beda. Karena kalau kita tidak menerima perbedaan itu, yang terjadi adalah kita merasa diri kita paling benar, dan kita mengharapkan orang lain berlaku seperti yang paling kita mau, dan ujung-ujungnya tidak ada kebersamaan, tidak ada teamwork, dan akhirnya Bapak dan Ibu kita tidak bisa go beyond untuk level perusahaan dan level jaringan. Bapak dan Ibu, apakah ada yang paling baik di antara 4 ini? Tidak ada. Semuanya ada baiknya, ada buruknya. Yang paling penting adalah kenali dirimu dan kenali orang-orang yang ada di dalam tim Anda. Kalau sudah dikenali lalu cukup? Tidak Pak. Jadi ada 2 kata penting, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah understanding, mengenali, memahami
Tapi yang kedua adalah adjusting. Adjusting itu mau menyesuaikan diri. Jadi nggak bisa, aku kan begini. Ya udah dong, kamu ikut aku dong. Tidak, menyesuaikan diri. Itu membutuhkan apa berarti? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu bisa hadir karena apa? Karena engkau tahu, engkau pun tidak sempurna. Wah, kalau semua istri bisa punya ini, Pak, maka akan damailah dunia. Alright, so teman-teman, ini tadi yang disampaikan sebetulnya oleh Pak Rafael. Ketika Pak Rafael mengatakan di dalam tim kita tidak terbuka, itu ada hasil survei dari orang bernama Patrick Lencioni. Jadi ada satu orang di dalam dunia ini yang menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan survei, melakukan research, dan berbicara, menulis buku mengenai kerjasama tim. Dan ini adalah hasil daripada penelitiannya. Perhatikan hasil yang di atas itu kan yang kita inginkan, Pak. Supaya 10 kali lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tapi dia bilang begini, jangan langsung berpikir dulu mengenai result. Karena result itu harus dimulai dari yang namanya trust. Jadi trust penting sekali. Yang paling bawah itu berarti apa? Yaitu trust, Pak. Trust itu artinya apa sih? Percaya. Coba lihat orang di sebelah kiri, sebelah kananmu, atau pikir-pikir di dalam jaringan Anda, apakah Anda saling percaya? Karena kalau tidak ada saling percaya dari penelitian Patrick Lencioni, nanti orang itu tidak mau terbuka seperti yang Pak Rafael tadi sampaikan. Tidak terbuka itu apa? Nanti bertemu, meeting, lalu pimpinan leader menyampaikan sebuah target, sebuah agenda, sebuah visi. Apakah semuanya setuju? Setuju, Pak. Tapi setelah mereka pulang dari meeting, tidak ada orang yang mengerjakannya. Atau beberapa mengerjakan, tapi sebagian tidak mengerjakannya. Lalu nanti ditanya, kenapa kamu nggak lakukan? Ya, sebenarnya kemarin aku kurang setuju. Loh, kenapa kamu nggak ngomong? Nanti kalau saya ngomong, katanya saya nggak cinta FKC lagi. Nah, itu namanya fear of conflict. Kenapa ada orang yang fear of conflict? Karena sebetulnya di dalam jaringan ini, di dalam kelompok ini tidak ada saling percaya. Nah, kalau tidak ada saling percaya, orang menghindari konflik. Ngemeng-ngemeng mengenai konflik, Pak, dihindari kah? Kan kita tidak menghindari konflik ya. Konflik itu diapain? Dikelola. Bapak dan Ibu, konflik bukan untuk dihindari karena Bapak dan Ibu konflik pasti terjadi. Namanya manusia, ada keinginan yang berbeda. Tipe personalitinya berbeda. Target-targetnya berbeda. Tetapi bisa dikelola. Nah, kalau bisa dikelola Bapak dan Ibu, lack of commitment nomor 3. Kalau tidak ada saling percaya, maka orang akan menghindari konflik. Kalau seorang menghindari konflik, maka tidak ada komitmen di dalam kerja bersama. Kalau tidak ada komitmen, maka tidak ada accountability nomor 4. Accountability itu apa? Accountability Bapak dan Ibu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu berbicara mengenai 2. Yang pertama adalah dia tidak mencari kambing hitam ketika dia gagal melakukan sesuatu. Dan yang kedua, accountability, dia juga mengingatkan timnya ketika timnya itu tidak melakukan atau tidak berpikir yang sepantasnya dilakukan di dalam timnya. Jadi ada saling mengingatkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada trust, saling percaya, maka semua orang bisa berani tampil apa adanya. Mereka bisa ngomong apa adanya. Karena mereka tidak takut konflik. Karena dia tahu di sini saya dimengerti. Di sini pikiran saya didengarkan. Kalau ada orang tidak takut pada konflik, maka ada komitmen. Ada komitmen, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, maka ada hasil. Gampang ngomongnya ya Pak. Melakukannya Pak yang paling penting. Nah, thank you. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sih itu? Maka kita perlu bahas dulu dong mengenai trust itu sebetulnya apa sih? Nah, percaya itu berbicara mengenai 2 hal. Kalau Anda percaya kepada seseorang, maka Anda yakin orang itu tidak akan dengan sengaja mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menyakitimu. Saya ulang ini Pak ya. Jadi trust yang dimaksudkan di sini bukan cuma sekedar percaya. Apa itu percaya? Apa itu percaya? Percaya itu berbicara begini. Kalau saya percaya pada Pak Iwan, maka saya yakin sekali Pak Iwan Dharma Putra tidak akan dengan sengaja, intentionally mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyakiti hati saya. That's trust. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya trust di level itu? Di dalam tim, di dalam jaringan Anda, di dalam network Anda. Bagaimana dengan suami atau istri? Trust, suami yakin sekali bahwa istriku tidak akan dengan sengaja mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menyakitiku. Apa itu berarti dia tidak pernah berbuat salah? No. Apakah itu berarti dia tidak pernah akan mengatakan sesuatu yang menyakiti hatiku? No. Dia juga bisa mengatakan hal yang menyakiti hati saya. But I know, kalaupun dia mengatakan hal itu pasti tidak disengaja. Maksudnya tidak disengaja itu apa sih Pak? Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini kita bicara mengenai keluarga.
Nanti tanggal 27 November ini, saya baru genap menikah 10 tahun. Dan saya belajar dikit-dikit mengenai psikologi. Khususnya mengenai psikoanalisa. Psikoanalisa itu berbicara mengenai masa lalu kita. Ternyata sangat mempengaruhi hidup kita saat ini. Yang tadi saya bicara mengenai center itu loh. Hipnoterapi berbicara mengenai itu. Neurolinguist program berbicara mengenai bagaimana membereskan masa lalu. Nah saya ini kan ayahku meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Saya tidak pernah melihat wajah papa. Jadi saya melihat bagaimana mama saya sampai di usia sekarang. Saya tidak pernah melihat mama itu mengeluh. Sampai detik ini. Dan bagaimana mamaku itu kerja luar biasa untuk membesarkan kami 6 orang anaknya. Lalu kakakku yang pertama itu wanita. Sejak dari kecil saya masih kecil, aku melihat bagaimana kakakku ini, ya, ini kerja mati-matian sampai di rumah juga masih masak. Jadi tanpa sadar, dua figur ini, mama dan kakak saya, itu mempengaruhi pikiranku. Dan kalau tidak hati-hati, itu bisa membuat saya punya harapan terhadap istri. 2 minggu yang lalu Bapak dan Ibu, jadi saya lagi ikut training 5 hari di Singapura. Lalu di ujung saya minta istri saya untuk bergabung. Lalu kami pulang. Nah di rumah lagi nggak ada Mbak nih ceritanya nih ya, hanya ada ponakan. Nah waktu kami sampai, Bapak dan Ibu tidur, besoknya itu makan malam. Dia sebetulnya pergi untuk ngantar anak-anak kemana gitu ya. Lalu saya juga baru pulang dari mana. Sampai di rumah itu ada makanan sih. Tapi yang mempersiapkan makanan ini adalah ponakan saya yang masih kecil. Lalu keluar kata kalimat ini yang ternyata menyakiti hati istriku. Karena saya ngomong begini. Kalau nggak ada ponakan kita ini terus malam ini kita makan apa ya? Dia nanya begini. Maksud kamu apa? Saya sadar. Aduh sorry. Subconscious mindku muncul lagi. Subconscious mindku itu maksudnya begini. Bapak dan Ibu, saya ingin karena Mbak lagi pulang kampung, saya ingin istri ada di dapur. Ini yang saya maksudkan, kalau antara suami istri dalam tim tidak mengerti mengenai psikologi, istriku bisa marah banget tuh. Kamu meminta aku untuk hadir di sana, tidak tahukah kamu bahwa aku juga baru pulang antar anak-anak? Contoh-contoh ini hanya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih understanding pada orang lain ya akhirnya ya. Bapak dan Ibu, waktu kami menikah 2 tahun pertama, itu seringkali ada keributan dalam keluarga kami. Karena dulu saya baru memulai karir, jadi pulang malam, capek di jalan, nyetir sendiri. Sampai di rumah, kadang dia menyapa saya dengan begini, kok mukanya marah gitu? Di dalam kelas-kelas konseling, karena saya belajar konseling, sebagai seorang konselor, kami harus dikonselingkan dulu. Di dalam kelas-kelas konseling, kami baru sadar, waktu dia ngomong kenapa kok mukanya marah, saya beneran marah Pak. Dan itu bisa marah banget Pak. Kenapa? Karena ternyata, saya masih ingat waktu dulu saya masih kecil. Itu kan Papa meninggal. Kakak nomor 2 saya itu adalah laki-laki. Jadi kami tinggal di gubuk. Untuk mempertahankan dignity atau kehormatan keluarga. Tidak ada backingan orang hebat, tidak ada uang. Yang dilakukan oleh abang saya adalah belajar ilmu hitam. Jadi itu kerjaan saya waktu masih kecil. Sampai kakak saya yang nomor 4 itu, bagaimana dia ambil seekor ayam, dan dia bilang hitung 1 sampai 30, lalu saya hitung, lalu kira-kira hitungan ke-15. Ayamnya matang dimakan. Jadi karena pengaruh-pengaruh semua ini, itu saya seringkali melihat kakak saya itu memukul saudara-saudara saya yang lain. Itu buat saya adalah marah. Jadi marah itu adalah membawa saya kepada masa lalu saya, yang akhirnya saya menjadi benar marah pada istri. Jadi sejak saat itu di dalam konseling kami, konselor kami mengatakan, Kim, ingat baik-baik, buat kamu kata marah, itu cuma marah biasa. Tapi buat suamimu, dengan masa lalunya yang seperti demikian, marah itu tombol panasnya. Jadi istriku mesti mengerti bahwa ada perjalanan masa lalu suamiku yang aku mesti jaga kalau kerja sama tim dalam keluarga ini mau baik. So Bapak dan Ibu yang sedang saya bicarakan, teamwork itu understanding and adjusting. Belajar untuk mengerti, dan khususnya mengenai masa lalu. Jadi trust adalah kalimat ini. Suatu keyakinan bahwa orang lain itu di dalam rekan kerja, suami atau istri, tidak akan dengan sengaja mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menyakitimu. Apakah itu berarti tapi dia masih bisa mengatakan sesuatu yang menyakitimu? For sure. Kenapa? Dia
Orang biasa, dia punya masa lalu yang tanpa disengaja. Itu masa lalunya bisa muncul dan mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu. Di saat itu, Anda bisa memilih dua hal deh. Baper, bawa perasaan, atau mengatakan begini. Saya mengerti. Dan saya memaafkanmu. Forgiveness hanya muncul, Pak, ketika understanding dan adjusting. Nah, Bapak dan Ibu, ini berbicara mengenai trust. So trust, itu tadi saya sudah jelasin, ini nggak usah dibahas. Tapi ini intinya kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah ini yang tadi saya bilang what is trust itu Pak ya, yang saya bilang jika Anda mempunyai seseorang, Anda percaya bahwa dia jujur dan tulus dan tidak akan dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menyakitimu. Dan kalau sampai di level yang tinggi sekali kepercayaannya, maka trust itu berbicara mengenai kalimat ini. Jika Anda mempercayai seseorang dengan sesuatu yang penting atau berharga, Anda mengizinkan mereka menjaga, merawat, atau mengembangkannya. FKC, kalau dipercayakan kepada Anda, itu karena owner, karena manajemen yakin bahwa di tanganmu, di tahun 2019, perusahaan ini akan go beyond, akan dirawat, dan akan berkembang 10 kali lebih baik. So, trust dalam tim dibangun melalui vulnerability. Vulnerable itu nggak enak Pak, tapi dalam buku I'm a Leader ada satu bab khusus saya membahas mengenai the power of vulnerability. Vulnerable itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak baik, tidak enak. Karena apa? Itu diterjemahkan menjadi rentan, rapuh. Tapi sebetulnya Pak, di dalam kerja sama tim dan di dalam leadership, kerentanan dan kerapuhan ini justru penting sekali. Apa sih artinya Pak? Ini Pak artinya. Jadi ketika Anda dan saya rentan dan rapuh, yang dilakukan itu adalah, ini nih Pak. Yang pertama adalah berarti siap untuk meninggalkan kepura-puraan. Nyaman menjadi diri apa adanya. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Nyaman dan kenyataan bahwa Anda tidak mengerti semua jawaban. Sehingga Anda bisa meminta tolong kepada orang lain. Dan bahkan pada akhirnya bersedia mengakui kesalahan, minta maaf, berterima kasih, mendengar, mempertimbangkan hingga menerima ide-ide orang lain. Vulnerable. Mau tampil apa adanya. Tanpa topeng, bisa memaafkan, bisa berterima kasih. Vulnerability. So, Bapak dan Ibu, biasanya kalau kelas kecil, saya berikan kesempatan untuk masing-masing menuliskan apa yang menjadi kekurangannya masing-masing, lalu ditempel di tembok, lalu berbicara di depan, aku punya kekurangan ini, I need your help. Dan teman-teman di timnya mengatakan, I understand you, I hear you, I will help you. Nah disitulah Bapak dan Ibu kerja sama tim akan mulai terbangun. Oke, sebagai manusia saya punya kekurangan dan saya mau mengakui di hadapan publik. Dan I need help. Jadi kalau saya melakukan kesalahan ini bukan karena saya memang sengaja melakukannya, tapi memang karena ya, saya sedang memperbaiki diri, so I need your help. Apakah ada Pak semacam, yang terlalu pribadi Pak. Jadi kadang-kadang di satu tempat ada yang terlalu pribadi. Jadi dia berdiri di depan, dia ngomong begini. Teman-teman, saya ini entah kenapa. Ini laki-laki nih. Entah kenapa ya, saya ini laki-laki tapi setiap kali melihat laki-laki yang lain. Nah itu terlalu personal. Itu tidak perlu disampaikan. Ya. Sesuatu yang memang ada pengaruhnya dengan kerja sama tim saja. Alright, so Bapak dan Ibu, bagaimana tapi membangun kepercayaan supaya orang bisa percaya pada kita sebagai individu ini ya? Bagaimana caranya? Nah ini Bapak dan Ibu ada juga hasil penelitian dari anaknya Stephen Covey. Jadi ada dua K kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah competence. Jadi pertanyaannya adalah, ini tadi kan kita berbicara bagaimana kita percaya kepada orang lain. Tapi sekarang berbicara bagaimana orang bisa percaya pada kita. Ini khususnya kalau kita menjadi seorang leader. Okay. Tolong katakan karakter. Lebih kencang dong, karakter. Yang kedua katakan kompeten. Jadi Bapak Ibu bicara mengenai karakter, di dalamnya ada dua. Jadi kalau Anda dan saya belajar untuk dipercaya oleh orang lain, maka karakter itu berbicara yang pertama adalah itu Pak, integritas. Kalau nggak salah integritas salah satu dari values FKC juga bukan ya? Apa? Atau oke, integritas. Integritas itu artinya apa? Iya, kan ngomong A, ngelakuin A. Jadi apa yang Anda lakukan ketika tidak seorang pun melihat. That's integrity. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan pada saat tidak seorang pun melihat.
Satu kata dengan perbuatan, khususnya pada saat orang tidak melihatnya. Karena kalau orang melihatnya, Pak, itu mah memang semua bisa pakai topeng. Jadi bicara mengenai bagaimana orang bisa percaya pada kita. Khususnya ini untuk menjadi leader pada akhirnya, Pak ya. Karena leadership bicara mengenai integrity. Dan itu berbicara tentang integritas, walk the talk. Yang di atasnya berbicara mengenai win-win, Pak. Jadi ketika kita bergabung dengan FKC, apakah kita punya tujuan untuk menolong orang betul-betul FKC, friendship, kindness, dan care itu kita jalankan? Apa kita bergabung di sini hanya sekedar untuk kita mendapatkan apa yang kita mau? Dulu di Makassar, saya ada berbicara mengenai 3 tipe orang, kalau Anda masih ingat. Ada berbicara mengenai giver, ada berbicara mengenai takers, dan ada makers. Pak, ini berbicara mengenai givers. Orang-orang yang memang dia hadir di satu tempat, dia mau memberi, dia mau melayani. Dengan cara demikian, orang percaya pada dia. Tapi ada orang-orang yang karakternya sebagus itu, Pak. Tidak cukup. Apalagi dalam bisnis kan ya, masih ada kompetensi juga. Ini berbicara tentang apa? Memang dia mampu, memimpin tim dia mampu, waktu dia presentasi dia mampu, dan segala macam kemampuan-kemampuan yang lain. Dan ujung-ujungnya adalah hasil memang membuktikan. Track record-nya membuktikan. So, bicara mengenai trust, bicara mengenai bagaimana kita mempercayai orang lain. Tapi yang kedua juga, bagaimana kita berlomba dan berusaha supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain di sekitar kita di dalam tim. Dan itu ada karakter, ada competence. Dua-dua, ada karakter berbicara mengenai 2 hal, dan competence mengenai 2 hal. So, Bapak dan Ibu bicara mengenai kerja sama tim. Bagaimana kalau kita mulai dari keluarga? Karena Pak, itu yang paling susah. Karena kalau di luar, topeng semua dipasang. The real you, the real me is in the family. Kenapa bukuku yang berikutnya, Theocentric Family, belum muncul-muncul di Gramedia? Karena aku masih berjuang untuk mempraktekannya. Tetapi Bapak dan Ibu, di ujung sesi kita, justru saya mau memutar sebuah film. Ini film kita yang terakhir, and have fun, nikmatinlah sebagai film penutup. It is about family. Karena kalau Anda mau go beyond, mulai dari keluarga. Okay. So Bapak dan Ibu, ini film pendek, tapi perhatikan apa yang Anda pelajari dari film ini. Semua keluarga, Pak, semua keluarga ada kisahnya sendiri. Bahkan temanku, Pak, seorang kenalan yang pembicara yang sangat ternama, pernah cerita. Itu Pak, di rumahnya, di pintu kamar mandinya, ada bolongan. Bolongan apa itu? Dia pernah marah Pak, kehilangan kesadarannya. Dia tonjok Pak, sudah bertahun-tahun dibiarkan tetap di sana untuk mengingatkan dia. Kamu jangan sombong, kamu pun juga butuh pertolongan. We all need help, we all need help. Dan pertolongan yang paling besar, apapun agama keyakinanmu, datangnya dari Sang Pencipta. Mari kita tonton film ini. Dan pelajarin 3 hal yang bisa kita bawa pulang. Silakan. Di dalam film ini yang berubah adalah Caleb. Laki-lakinya berubah. Tapi kalau Anda menonton seluruh film, siapa yang memberikan buku itu kepada Caleb? Itu ayahnya. Di dalam buku itu adalah 40 hari hal-hal yang harus dilakukan oleh Caleb terhadap istrinya. Salah satunya adalah membelikan bunga, memberikan makanan kesukaan istrinya, itu 40 hari. Tetapi sebetulnya, kalau keluarga ayahnya Caleb itu masih akur pun, karena dulu mamanya yang berubah lebih dulu. Jadi film ini tidak mengatakan harus pria yang berubah lebih dulu. Bisa jadi. Karena Anda wanita, istri yang duduk di sini dan menyaksikan video itu. Bisa jadi Tuhan mengatakan, engkau yang harus duluan berubah. Ada banyak hal, ada banyak tempat yang bisa Anda kunjungin selama hari ini. Jadi kalau Anda menonton itu dan Anda adalah seorang istri, dan suamimu ada di sana, bisa jadi itu tanda Tuhan mau ngomong begini, you change first. Engkau berubah dulu.
Kalau engkau suami hadir di sini, bisa jadi Tuhan mengatakan, kamu berubah dulu. Dan kalau suami istri ada di sini, bersyukurlah engkau karena Tuhan mengatakan dua-duanya engkau harus berubah. Nah, pertanyaannya adalah perubahan itu dimulainya dari mana? Thank you. Nah, bisnis seperti ini kan sebetulnya sangat memberikan kemungkinan suami istri bisa bekerja bersama. Tetapi justru pertanyaannya adalah perubahan itu dimulai dari mana? Tadi saya sudah bicarakan di sesi yang pertama. Dimulai dari hati. Betul, dari diri sendiri. Tapi bagian mananya? Bagian hati. Hati itu berbicara mengenai pikiran, emosi, dan kehendak. Bagaimana cara mengubahnya? Supaya kita bisa go beyond. Ada dua cara. Cara pada umumnya, buku yang dibaca, ceramah yang didengar, itu yang kuberikan selama 4 jam ini. Tetapi Bapak dan Ibu, dari pengalaman hidupku, itu nomor 2. Yang pertamanya, apapun agama keyakinanmu, minta kepada beliau untuk memberikan engkau hati yang mau mengasihi dan mau memaafkan itu. You ask. You minta. Apapun agama keyakinanmu. Supaya go beyond. Itu mulai muncul dulu di mana? Dalam keluargamu. Karena kalau keluarga sudah berubah. Pak, itu ada aja nanti cara di dalam bisnis. Ada aja jalan keluarnya. Ada aja terobosannya. Mari mulai dulu go beyond. Dengan diri. Dan di dalam keluarga. Thank you. Maka sesuai dengan agama keyakinanmu Bapak dan Ibu, kata dokter, jantung itu ada di sebelah kiri. Benar gak itu ya? Jantung di sini ya? Di mana sih? Kiri? Gini, sini. Coba rasakan masih detak tidak? Sahabat, Anda tahu kenapa masih detak? Masih diberikan kesempatan dan kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan diambil. Bagaimana kalau di ujung dari acara ini? Mari kita menjadi orang-orang yang friendship, kindness, care. Itu dimulai dari keluarga dulu. Dan itu berbicara mengenai it is not about feeling. It's about decision to make. Untuk mengatakan aku mau menjadi suami yang mau minta maaf. Suami yang mau melayani lebih dulu. Suami yang mau care. Suami yang mau bantu. Ini bukannya Anda. Saya juga lagi belajar terus-menerus ketika menyampaikan ini. Tapi indahnya sahabat. Kalau ada 70, 80, 90, 100% dari ruangan ini. Menangkap pesan yang sedang kita sampaikan. Dan itu yang sebetulnya lebih penting daripada segalanya. Uang bisa hilang. Mobil bisa hilang. Jabatan bisa hilang. Keluarga yang ditempatkan Tuhan di samping kiri kananmu. Ditempatkan di sana. Untuk sesuatu yang sangat mulia. Jadi sebagai penutup. Rasakan detak jantungmu, tutup mata sebentar ya. Rasakan detaknya dan syukurilah karena masih berdetak. Sambil Anda pejamkan mata. Ingat istri, ingat suamimu. Dan saya tahu mungkin ada di antara kita yang merasa. Aku tidak mungkin memaafkan dia. Terlalu sakit apa yang dia lakukan. Sahabat, go beyond itu artinya termasuk di dalam melepaskan maaf kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dimaafkan. Jadi tarik nafas. Setiap kali Anda membuang nafas, katakan, I forgive you. Tarik nafas. I forgive you. Termasuk kalau Anda merasa, justru Anda yang selama ini terlalu banyak menyakiti.
Maukah pulang dari acara ini? Engkau telepon dan minta maaf. Dan Anda janji, go beyond. Dengan pertolongan Sang Pencipta. Engkau mau mencintai, mau peduli, friendship, kindness. Menyebarkan kebaikan kemanapun engkau berada. Mumpung jantung ini masih berdetak. Sesuai agama keyakinanmu, minta tolong kepada Sang Pencipta supaya kita mampu melakukannya. Berdoalah sesuai agama dan kepercayaanmu. Mumpung ada waktu, putuskan hari ini. Lebih banyak memaafkan. Friendship, kindness, care. Ada confidence, ada purpose, ada teamwork. Engkau boleh meminta apa yang kau inginkan bersama keluarga, bersama dengan tim perusahaan ini di tahun 2019. Minta sesuai dengan agama keyakinanmu. Because God is good. God is good. Terima kasih sahabat. Sukses untuk Anda, dan kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Karena itu pasti bukan niat kami. Kalau ada kata-kata yang baik silakan dibawa pulang. Renungkan dan lakukanlah. Supaya hidupmu 10 kali lebih baik. Keluargamu 10 kali lebih baik. Tim Anda 10 kali lebih baik. Dan FKC Go Beyond 10 kali lebih baik. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you.